Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah, NIM 180101120111. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami kelompok 3 yang berjudul Permohonan Pemeriksaan dan Pengalihan Lisensi Hak Paten. Pertama, definisi hak paten, yaitu kata paten berasal dari bahasa Inggris yaitu patent, yang awalnya berasal dari kata pater, yang artinya membuka diri untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Lalu hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atau hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Yang kedua, permohonan hak paten, yaitu proses pendaftaran paten ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan, dan pasal 21 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Dari ketentuan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh inventor atau kuasanya. Artinya, tanpa adanya permohonan seseorang paten tidak akan diberikan. Permohonan paten dimaksud hanya dapat diajukan baik untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan erat. Dalam hal permohonan, tidak diajukan oleh inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan inventor. Menurut pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 2001, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan, dan inventor dapat meneliti surat permohonan yang dimaksud dan atas biayanya sendiri, dan dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Ada dua sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia, yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi, setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Sedangkan sistem ujian, seluruh instansi terkait diwajibkan untuk menguji setiap permohonan pendaftaran dan bila perlu mendesak permohon agar mengadakan perubahan amandemen sebelum hak atas paten tersebut diberikan. Ketiga, pengumuman dan pemeriksaan substantif. Pengumuman dilakukan dalam hal paten biasa. Pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan, sementara dalam hak paten sederhana segera setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan nama dan kewarganegaraan inventor, nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa, judul invensi, tanggal penerimaan, abstrak, klarifikasi invensi, gambar jika ada, nomor pengumuman, dan terakhir nomor permohonan. Masyarakat dapat melihat pengumuman dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan atau keberatannya atas permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Jika ada pandangan dan atau keberatan terhadap pemohon,
Direktorat Jenderal akan segera mengirimkan salinan pandangan dan atau keberatan tersebut kepada pemohon dan pemohon akan segera menuliskan sanggahan dan menjelaskan perihal pandangan dan atau keberatan yang diterima dan dikirimkan ke Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan atau keberatan sanggahan dan atau penjelasan tersebut sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substansif. Yang keempat, pengalihan dan lisensi paten. Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, paten dapat dialihkan oleh pemegangnya kepada pihak lain. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan hak moral, yang tidak dapat diubah bahkan setelah berakhirnya perlindungan paten setelah menjadi milik publik. Dalam hal lisensi, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain. Berdasarkan perjanjian lisensi pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, berbeda dengan pengalihan paten. Lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.